Ya Allah, atas segala nikmat-Mu hamba bersyukur, alhamdulillah. Dan atas segala musibah-Mu hamba bertahmid, alhamdulillah. Sinergi ya, karena tadi terpanggilnya kita semua ya, dengan adanya musibah ini memunculkan amal soleh. Bimbingan para masyayikh kita, para guru-guru kita, ya kita berupaya sabar itu. Jangan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, dan sehingga kita mendapatkan perlindungan dari Allah kan. Amin. Jadi sarana tolak bala juga ketika kalau sudah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Apa kabar Sobat TK News? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Insyaallah hari ini di podcast Tasawuf sudah hadir ya bersama kita Wakil Ketua LDTKIN DKI Jakarta, Ustadz Haji Andika Darmawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cerah banget Ustadz. Alhamdulillah, udah lama sih, udah kangen banget sama itu Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Nih dalam episode ini kita kirim Al-Fatihah dulu Ustadz. Ya. Untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, untuk mereka yang sudah wafat, yang mudah-mudahan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ganti yang lebih baik. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Kita sedih banget Ustadz. Iya. Ngedenger rintihan orang yang ketimpa bangunan, kemudian banyak anak-anak, mayoritas anak-anak ya. Iya. Mayoritas anak-anak, kemudian juga harta benda hilang. Kita ngebayangin kalau kita yang ngalamin gitu Ustadz ya. Naudzubillah, Masya Allah. Tuh. Artinya saudara kita yang sedang tertimpa musibah ini benar-benar membutuhkan uluran tangan dari kita semua Ustadz ya. Iya, insya Allah. Dan orang yang mendapatkan musibah itu sebetulnya apa Ustadz rahasianya supaya bisa menghadapi musibah itu dengan apa ya? Mungkin dengan lebih sabar, gimana Ustadz? Iya. Jadi pertama ya kita awal juga jangan ucapan bela sungkawa dulu ya. Bela sungkawa dengan seluruh korban terdampak gempa Cianjur ya. Baik yang terluka parah maupun keluarganya yang sudah wafat juga, sekali lagi mudah-mudahan mereka ditingkatkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang musibah ya, tentu tidak lepas dari apa yang pernah Allah sampaikan di dalam firman-Nya, yaitu ada dua hal di surat Asy-Syura dan surat At-Taghabun yang hampir mirip, tapi saya melihatnya satu dari sisi hakikat, satu dari sisi syariat. Yang pertama adalah Allah berfirman, ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Jadi apa saja musibah ya yang menimpa seseorang itu adalah semata-mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu dari sisi hakikat. Ada juga kemudian firman Allah yang menunjukkan dari sisi syariat. Ya. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Ya, dan tidaklah musibah itu menimpa kamu sekalian ya, kecuali dia disebabkan dengan tangan-tangan kalian sendiri. Jadi ini dari sisi syariat ini menunjukkan bahwa apapun musibah yang Allah timpakan tentu terkait juga dengan perbuatan manusia. Gitu. Jadi yang pertama itu secara hakikat semua musibah itu terjadi atas izin Allah, kehendak Allah, qadanya Allah, takdirnya Allah. Takdirnya Allah. Kemudian yang kedua, secara syariat kita juga harus melakukan introspeksi Ustadz ya. Benar, muhasabah diri. Jangan-jangan musibah yang terjadi ini ada faktor kelalaian kita atau lain sebagainya gitu Ustadz ya. Iya, begitu. Makanya kemudian pakai Wafi melihat terjadinya musibah itu bisa dilihat dari 4 sudut pandang. Pertama ya, bagi orang-orang yang terkena langsung musibah, tapi mereka adalah orang-orang yang berdosa. Oke. Maka musibah yang terjadi itu merupakan ukubah, merupakan hukuman dari Allah kepada mereka para pelaku dosa dan maksiat. Jadi musibah itu bentuk hukuman. Bentuk hukuman bagi pelaku dosa. Walaupun kita bukan berarti kita menjustifikasi kepada siapapun yang terkena musibah, wah pasti nih
gara-gara dosanya dia. Nah, itu hanya untuk introspeksi kita ke dalam. Bukan keluar ya? Bukan keluar. Oke. Jadi ini adalah pemahaman hakikat ya. Jadi kita memahami ketika terjadi musibah itu memang ada kemungkinan berdasarkan firman Allah tadi disebabkan dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang pertama tentu adalah satu, perbuatan maksiat dilakukan manusia. Kedua, ada mungkin perbuatan manusia yang memang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Sehingga menyebabkan terjadinya bencana ekologis itu, bencana alam ya istilahnya. Jadi ada dua hal tadi. Pertama, terjadinya karena perbuatan manusia itu adalah satu, karena memang dosa, maksiat. Yang kedua, mungkin karena terjadi tindakan eksploitasi terhadap alam itu sendiri. Dan mungkin kalau kita tambahkan bisa juga dengan yang ketiga, mungkin kurang cermatnya melakukan tindakan preventif. Mitigasi bencana. Tiga ya, mitigasi bencana. Jadi artinya akibat perbuatan kamu sendiri itu di sana ya. Itu sisi yang pertama. Kemudian yang kedua, bencana juga bagi orang-orang yang terkena tapi bukan orang-orang yang berdosa, orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya, tapi tinggalnya di kawasan terjadinya bencana. Maka bencana tersebut bisa kita terjemahkan, kita maknai bahwa itu adalah sebuah cobaan atau ujian. Ujian bahwa dengan sebab turunnya bencana itu memang yang pertama Allah ingin mengangkat derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi lagi. Jadi musibah itu bisa ngangkat derajat. Bisa ngangkat derajat. Ada kalanya mungkin mereka orang-orang baik itu ibadahnya sudah istimewa, sudah luar biasa, tapi mereka sudah mentok, sudah tidak bisa lagi meningkatkan derajatnya lagi. Tapi kemudian ketika terjadinya musibah ya, misalnya ketika mereka sedang sholat di rumah mereka, tiba-tiba terjadi bencana gempa, lalu mereka tertimpa runtuhan. Dan kemudian proses evakuasinya nggak langsung berjalan ringan, nggak berjalan singkat. Nggak cukup 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari ketika mereka tertimbun itu. Dan ketika selama tertimbun itu kemudian mereka ya sambil menunggu bantuan mereka merintih terus kepada Allah, ya Allah begitu. Nah ya Allah yang mereka rasakan saat itu pasti beda bobotnya dengan ketika mereka berwirid bahkan berzikir di atas sejadah. Ya, sama-sama ya Allah, tapi tentu bobotnya beda. Walaupun ketika di atas sejadah mengucapkan mungkin sampai ribuan gitu ya. Ini ucapan sekali ya Allahnya saja kan ya Allah penuh pengharapan. Butuhnya kepada Allahnya luar biasa. Maka dengan sebab rintihannya ya Allah, ya dia sambil menunggu bantuan ya, sambil dia mungkin merasakan sakitnya, cuma di tengah rasa sakitnya dia tidak sekedar adu-aduhan, tapi dia ya Allah merintih terus kepada Allah, maka ini bobotnya luar biasa. Dengan sebab itulah Allah mengupgrade terus derajatnya, meningkatkan derajatnya yang mungkin tidak bisa dikejar tadi, dengan zikir yang bahkan sampai 1 juta kali lipat, dengan sholat yang bahkan 1000 rakaat setiap hari. Masya Allah. Ya. Jadi yang kedua itu bagi orang-orang yang terkena tapi bukan pelaku maksiat atau dosa, itu adalah cara Allah mengangkat mereka ke derajat yang lebih tinggi lagi. Kemudian bencana bagi orang-orang yang tidak terkena seperti kita, alhamdulillah ya. Walaupun alhamdulillah saya ini kalau mengingat kisahnya Sesiri Sakoti jadi mesti diistighfarin nih. Ya waktu tokonya kebakar tadi. Iya, karena Sesiri Sakoti pernah dikabarkan gini, wahai Syekh, di pasar ini terjadi kebakaran besar. Masya Allah, innalillahi beliau mengucapkan. Lalu dikatakan, tapi toko Anda selamat Syekh. Lalu spontan saya sendiri mengatakan, alhamdulillah gitu. Kemudian dia sadar, ya Allah kok aku mengucapkan alhamdulillah dikala sedang di tengah-tengah musibahnya kaum muslimin. Maka kemudian beliau katakan sejak itulah beliau istighfari ucapan hamdalahnya. Saya juga mesti istighfar juga nih. Seperti saya sendiri sekali ini spontan ya. Saya menunjukkan bahwa bentuk syukur kita memang harus ada syukur, tapi mungkin syukurnya kita lebih ke dalam mungkin. Ada mungkin ketika kita sedang di hadapan yang terkena musibah ya, tidak perlulah kita ekspresikan syukur seperti itu. Tapi intinya adalah memang bagi orang-orang yang tidak terkena seperti kita, maka musibah ini berarti peringatan. Peringatan. Satu, peringatan tentang kemahakuasaan Allah. Allah bisa menunjukkan kehendaknya, kekuasaannya, perubahan, ketentuannya bisa dalam waktu tidak hanya per jam tapi per detik. Ya. Yang tadinya hidup kita sedang baik-baik saja, kalau Allah ingin jatuhkan, Allah hancurkan, itu bisa. Jadi ini merupakan peringatan menimbulkan rasa khauf kita kepada Allah. Ya, rasa takutnya kita kepada segala kemahabesaran, kemahakuasaan Allah. Kedua juga kemudian dengan sebabnya terjadi musibah bagi kita yang tidak terkena, ini akan menimbulkan terbangkitkannya rasa kemanusiaan untuk saling tolong menolong. Ya. Ada empati. Ada empati. Maka muncullah rasa empati di dalam diri kita untuk membantu. Apalagi buat kita-kita yang sudah terbimbingkan belajar
Tekian ini ya. Di pesan tanbih kan sangat jelas pangarsa Abah Sepuh yang disampaikan pangarsa Abah Anom, buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Juga pangarsa Abah Sepuh mengangkat ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu berarti tolong menolonglah ya dalam urusan agama dan negara ya. Ini kan saudara sebangsa, setanah air seagama juga, sama-sama satu kemanusiaan dengan kita, maka memunculkan rasa empati yang mendalam. Jadi yang ketiga bagi yang tidak terkena itu tadi ya memunculkan peringatan, sebuah peringatan dan juga membangkitkan rasa kemanusiaan. Adapun kemudian yang keempat adalah kepada alam itu sendiri. Jadi terjadinya bencana alam itu biasanya terjadinya proses keseimbangan alam. Jadi alam menyeimbangkan dirinya sendiri. Terjadi recovery di alam itu sendiri. Gitu. Mungkin ada hal-hal yang di alam itu kalau misalnya contohnya kalau misalnya terjadi penebangan hutan liar kan terjadi longsor, terjadi banjir. Dalam arti itu kemudian air sepertinya mencari jalan untuk dia kembali ke laut ya. Tidak bisa keserap lewat ke tanah gitu ya dia bergerak. Tapi semua itu nanti ujung-ujungnya ada sebuah hikmahnya. Jadi ketika alam recovery dirinya sendiri, mekanisme keseimbangan alam. Keseimbangan alam seperti itu. Maka kesimpulannya dari semua yang sudah kita sampaikan tadi bahwa bencana alam itu baik bagi yang terkena dan pelaku dosa ya. Pihak terkena tapi orang baik-baik. Orang yang tidak terkena baik kepada alam itu sendiri. Maka intinya bencana alam sebenarnya merupakan rahmat dan kasih sayang Allah. Bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Walaupun dari sisi hakikat ya. Hanya orang yang bisa memahami ketika kita merenung secara mendalam. Walaupun bagi yang sedang menjalaninya mungkin terasa pedihnya, sakitnya ya, tidak enaknya ya. Tapi secara hakikat sebenarnya ini merupakan daripada rahmat dan kasih sayang Allah kepada semuanya. Jadi di sini iman kepada qada dan qadar kita betul-betul meningkat. Meningkat insya Allah dengan kejadian-kejadian seperti ini. Begitu. Nah, ketika kita mendapatkan musibah saudara-saudara kita, ini kan kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimatul istirja. Sebenarnya makna kalimat itu apa, Ustaz? Ya, kalimat ini kan juga terjadi kalau umum di masyarakat seperti terdowngrade ya. Arti terdowngrade-nya biasanya orang memahami kalimat ini hanya untuk orang yang meninggal. Jadi ketika ada orang musibah kita ucapkan ini, yang terjadi orang kadang suka melotot. Emang gue udah meninggal seperti itu tuh. Orang malah marah gitu ya. Hanya gara-gara orang kesandung, kita refleks maksudnya empati dengan dianya gitu ya. Innalillahi, dia malah marah gitu. Jadi seperti terdowngrade. Padahal memang kalau sesuai dengan ayatnya memang kalimat ini memang dianjurkan untuk ketika terjadinya musibah dan menunjukkan orang-orang sabar itulah musibah apapun saja. Musibah apapun, baik yang tadi hanya kesandung saja, hanya kita mungkin keselak saja, itu boleh mengucapkan innalillahi. Bahkan kalau kata pangarsa Wazezen ini kan termasuk kalimat tanda pembangkit iman, keimanan kepada Allah. Karena dengan kita innalillahi, kita memunculkan rasa kesadaran bahwa merasa kita memang sebenarnya milik Allah. Ya. Kemudian juga pas wa inna ilahi rojiun juga ada kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ya tentu akan terjadi proses muhasabah dengan peristiwa yang terjadi. Dengan sebab kita spontan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Walaupun memang kalau para sufi-sufi yang bahkan sudah mendalam ya ma'rifatnya kepada Allah, maka mereka menjadikan kalimat-kalimat ketika menerima musibah pun tetap dengan kalimat hamdalah. Ketika mendapat musibah justru alhamdulillah. Seperti Syekh Syakik Al-Balaki, beliau mengatakan begini, ya Allah, atas segala nikmatmu hamba bersyukur, alhamdulillah. Dan atas segala musibahmu hamba bertahmid, alhamdulillah. Jadi penyebutannya yang berbeda, yang satu bersyukur, yang kedua musibah bertahmid, tapi yang terucap tetap sama-sama alhamdulillah. Oh, maknanya Ustaz ya. Iya. Mana yang pertama syukur, mana yang kedua tahmid. Memuji, artinya Allah itu kan berhak dipuji. Allah layak dipuji dalam segala kondisi. Dalam segala ketentuan Allah. Iya, walaupun Allah sedang memberikan musibahnya kepada kita, bukan berarti Allah zalim kepada hambanya. Itu kan otoritasnya Allah, superioritasnya Allah kepada makhluknya. Makanya Allah tetap layak dipuji walaupun ketika Allah sedang menimpakan musibah. Makanya ada sebuah riwayat juga yang pernah Rasul sampaikan kepada Sayyidah Aisyah yang mengatakan, hai Aisyah, jika kamu mendapatkan nikmat ya mengucapkanlah alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Dan ketika mendapatkan musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Bersyukur terus. Sama iya. Jadi ternyata apa yang disampaikan oleh Syekh Syakik memang ada rujukannya di dalam hadis baginda Rasulullah dulu yang menyampaikan.
begitu. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita harus mengembalikan kesadaran bahwasanya kita ini milik Allah. Milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Iya. Jadi musibah itu menambah keimanan kita, Ustaz ya. Iya. Jadi menambah keimanan kita dan juga menjadi sarana wasilah terjadinya amal soleh tadi. Ketika kemudian kita timbulnya empati kita memberikan bantuan. Ya seperti hari ini nih, alhamdulillah nih tim LDTKN Jakarta sedang menuju ke Cianjur. Ya, hari ini saat kita tag rekaman ini hari Kamis ya. Maka LDTKN Jakarta sedang menuju ke Cianjur membawa bantuan, bekerja sama bersinergi dengan LDTKN Cianjur. Jadi di Jakarta kita yang fundraising, kemudian nanti kawan-kawan LDTKN di Cianjur, mereka yang dikoordinator LDTKN, kemudian juga mengkoordinir Ibu Belanya, mengkoordinir GMPS-nya, kan anak-anak muda ya. Mereka mungkin masih semangat, juga masih masih bisalah menggunakan motor. Mereka menjangkau tempat-tempat yang tidak terjangkau dengan mobil, menggunakan motor-motor itu, naik-naik ke atas gunung-gunung, subhanallah. Jadi ini sinergi ya, karena tadi terpanggilnya kita semua ya, dengan adanya musibah ini memunculkan amal soleh pada kita semua. Dan ini pengamalan tanbih, Ustaz ya. Pengamalan tanbih. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan Allah sudah meyakinkan ya akan menguji kita terus, Ustaz. Iya. Dan ini kan berarti juga sebagai bentuk kesadaran bahwa kita ini suatu saat pasti diuji. Iya. Kayak kekurangan makanan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Nah, artinya mental kita harus ke sini, Ustaz ya. Harus siap, Ustaz ya. Nah, di dalam menghadapi ujian-ujian ini, Ustaz, apa persiapan kita, Ustaz? Iya. Ya tentu orang sabar itu kan ketika kita mendapatkan segala itu kan wasta'inu bisobri wasolah. Makanya paling pertama adalah kedepankan sikap sabarnya dulu. Sikapnya dulu ya. Sikap sabarnya. Jadi ketika terjadinya musibah, maka sudah ada di dalam diri kita kesiapan mental untuk menjalaninya. Minimal tadi dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan sekedar ucapan, tapi sikap jiwa di dalam diri kita. Langsung ada kesadaran ketika terjadinya musibah. Jadi bukan sekedar ucapan mulut ya, tapi di dalam diri kita ada penghayatannya. Oleh karena itu memang sabar itu suatu hal yang mudah untuk diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Apalagi kalau kita berupaya melakukan sabar itu dengan kemampuan diri kita sendiri. Makanya bimbingan para masyayikh kita, para guru-guru kita, ya kita berupaya sabar itu jangan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Ya. Gimana maksudnya, Zat? Jangan mengandalkan kemampuan kan diri juga di ayat Quran Allah menyatakan bahwa innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Para ulama menyatakan bahwa secara bahasa bagi yang para ahli nahwu, saya pertama ketemu kiai yang ahli nahwu, beliau katakan bahwa kalau secara bahasa menurut kaidah bahasa Arab, harusnya kalimat ini teksnya bunyinya inna sobirina ma'allah. Sesungguhnya orang sabar bersama dengan Allah. Tapi kan Al-Quran bunyinya innallaha ma'as-sabirin. Artinya Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka untuk kita menjadi sabar artinya apa? Harus hadirkan dulu kebersamaan dengan Allah. Jadi ketika kebersamaan itu sudah dibangun dengan Allah, maka mudahlah kita bisa masuk menjadi orang sabar. Nah, bagaimana alatnya kita bisa membangun kebersamaan? Tidak lain tidak bukan kembali ke zikrullah. Ya, jadi zikrullah itu untuk membentuk sikap mental kita menjadi orang sabar. Ya. Makanya ya termasuk juga dalam hadis qudsi kan Allah menyatakan bahwa ana inda zonni abdi bi, aku mengikuti persangkaan hambaku, wa ana ma'ahu iza zakaroni, dan aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku, dia ingat kepadaku. Maka dengan sebab alat inilah kita berzikir kepada Allah, maka kita membangun kebersamaan dengan Allah, maka kemudian timbullah sikap sabar di dalam diri kita. Jadi yang dibangun pertama adalah sikap sabarnya dulu. Setelah sikap sabarnya tentu harus ada tindakan-tindakan, apakah preventif atau kuratif. Maka bentuk dalam Qur'annya adalah setelah wasta'inu bisobri wasolah. Sholat itu kan sebuah amalan ibadah yang ada gerakannya dan gerakannya dinamis. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Artinya kita melakukan sebuah tindakan-tindakan yang dinamis. Jadi ketika menerima sebuah musibah nggak hanya sekedar ucapan kita terima begitu, lalu tidak ada upaya apakah preventif dan kuratifnya, maka ada upayanya. Salah satu diantaranya yang pertama tentu dengan sholat secara amaliyah ya. Nah dengan sholat kita bersyukur juga ada bimbingan sholat lidafil bala oleh guru kita ya. Jadi lidafil bala merupakan diantara salah satu bagaimana
cara kita ketika menghadapi musibah. Jadi sebetulnya sholat lidaf'il bala itu membentuk mental kita juga untuk siap menghadapi musibah ya. Insya Allah. Jadi setelah ada sikap sabarnya, kemudian juga dibentuklah mental kita dengan kita melakukan sholat itu kan kita jadi terlatih tadi melakukan sebuah tindakan yang dinamis. Betul Ustaz. Ya. Maka kemudian realitanya juga kemudian harus ada tindakan-tindakan juga upaya-upaya kita juga secara nyata, secara realnya tadi ya untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka apakah pasca sebelumnya terjadi bencana, saat ketika bencana maupun pasca setelah terjadinya bencana. Ada tindakan-tindakan dinamis yang kita lakukan sebagai terjemahan dari arti kita melakukan upaya kesabaran menerima musibah dari Allah itu. Iya, amalan kita lidaf'il bala Ustaz ya. Iya. Itu mau nggak mau kita jadi sadar, oh iya nih Allah nih bisa aja menguji kita dengan bala-bala gitu ya. Iya. Dan ketika kita mendapatkan bala itu kita udah siap gitu Ustaz ya. Insya Allah ya. Kan harapan kita memang benar-benar lidaf'il bala kan tertolak bala. Iya. Tapi kan memang segala sesuatu itu kembali kepada qada dan qadar Allah. Ya. Kalaupun kita melakukannya ada kalanya ketika tetap memberikan tadi, oh berarti memang kita harus menjalaninya tadi dalam rangka tadi bentuk ujian kepada kita. Kembali kepada 4 hal tadi yang sudah dipaparkan. Kita terkena apakah bentuknya sebagai teguran, apakah sebagai cara Allah meningkatkan. Yang jelas ketika sudah kita memohon lebih dahulu, maka kita jadi bisa menjalaninya. Oke. Jadi musibah tersebut. Pertama kita mohon kepada Allah supaya benar-benar terhindar. Seandainya pun memang sudah takdir Allah, kita jadi punya kemampuan untuk menjalaninya. Ada kesabaran lebih yang untuk bisa menjalaninya. Ada ketawakalan, ada ridho yang bahkan lebih dari sabar ya. Betul. Bahkan nanti ada syukur di situ. Jadi urutannya apa? Sabar, ridho, tawakal dulu ya. Sabar, tawakal bersandar kepada Allah. Kemudian ridho, menerima benar-benar. Setelah menerima ada syukur. Bahkan menganggap arti syukur kan begini, ada kegembiraan hati, jadi enjoy menghadapinya ya. Kan kalau sabar masih ada pedihnya ya. Masih ada pedihnya. Benar, hilang kepedih itu ketika sudah diridho kan. Ridho sudah tidak ada rasanya. Tapi di syukur ada kegembiraan gitu. Tahapannya makanya saya bilang syukur itu lebih tinggi, ada kegembiraan. Ini kan berat. Biasanya kan orang pasti duka cita ngalamin musibah semua. Benar. Tapi kalau para ahli marifat malah bisa tetap senyum ya, sekelas banget sahabat Anom, menghadapi musibah apapun tersenyum karena levelnya bukan lagi level sabar tapi level syukur. Jadi waktu ngelihat musibah udah bukan ngelihat musibahnya, tapi yang mengizinkan itu terjadi. Masya Allah. Ustaz, kalau kita mengamalkan di TK ini kan ada sholat lidaf'il bala, kemudian juga ada sedekah tolak bala. Kemudian juga di Suryalaya juga biasa orang ngasih sedekah biasanya buat tolak bala juga Ustaz ya. Iya. Buat kasih makan ikhwan juga itu. Nah, tolak bala ini Ustaz, apakah memang penting kita lakukan? Misalnya kita mau melakukan perjalanan Ustaz. Saya mau sedekah dulu nih. Supaya selamat tolak bala. Misalnya kita mau tugas nih, ada dinas kemana gitu. Saya mau ini dulu deh, mau sedekah atau apalah. Sebenarnya amalan-amalan apa aja selain sholat lidaf'il bala kemudian sedekah, mungkin ada hal lain Ustaz? Supaya bisa menolak biasanya bala. Para ikhwan itu lebih banyak juga dengan tawasul dan juga dengan zikir itu sendiri ya. Oh, tawasul tuh udah termasuk tolak bala. Tolak bala bisa karena yang namanya tawasul itu kan ada ismu zat, ada Ismul Azam yang tersembunyi di sana. Kan banyak hadis-hadis tentang Ismul Azam ya. Tentang itu tersembunyi dalam ayat-ayat yang ada Hayyul Qayyumnya. Kita kan ada ayat kursinya di situ. Jadi kemudian ada wa ilahukum ilahu wahid. Itu kan termasuk juga yang berdasarkan riwayat Nabi. Ayat-ayat yang mengandung Ismul Azam. Nah, kalau sudah Ismul Azam di sana kan berarti merupakan wasilah satu untuk mendapatkan ijabah juga, pengabulan doa, kemudian juga bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa menjadi sarana untuk kita menolak bala dengan tawasul. Termasuk dengan zikir ya. Zikir yang kita amalkan, yang kita amalkan zikir kan kalimatnya la ilaha illallah, itu kan bentengnya Allah. Perlindungan. Kalau udah la ilaha illallah hisni, masuk ke dalam bentengku ya. Kalau masuk ke bentengnya Allah kan aman dari azabnya Allah. Termasuk dalam segala ketentuan-ketentuan tadi, musibah ya. Kita diberikan kekuatan. Jadi alhamdulillah kita sebenarnya sudah diberikan alat yang berlapis-lapis. Betul. Zikirnya itu sendiri sudah tolak bala. Tawasulnya juga tolak bala. Hatamannya tolak bala. Manakibnya, sodakohnya ya. Kemudian pokoknya termasuk sholat lidaf'il bala itu sendiri. Jadi sebenarnya oleh guru kita diberikan sudah banyak ya sarana wasilah kita yang ketika terjadinya musibah kita insya Allah sudah diberikan kesiapan ya untuk menjalaninya. Ya syukur-syukur minimal sabar, syukur-syukur sampai ke tahap syukur itu sendiri ya. Jadi sabar,
tawakal, ridho, dan syukur. Berat Iya. untuk bisa sampai ke situ. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan bimbingan mursyid kita, Insya Allah kita bisa menjadi orang yang bersyukur dalam setiap keadaan. Di dalam tanbih itu kan kita diwasiatkan oleh pangarsa Abah Sepuh itu supaya wa ta'awun, melakukan aksi tolong menolong. Ini penting kan Ustaz untuk kita lakukan dalam, bukan hanya ketika musibah kan Ustaz, tolong menolong itu. Artinya bahkan di dalam tanbih itu ketika orang miskin, mereka bukan keinginan mereka untuk menjadi miskin, jadi kita harus ada empati gitu. Jangan senang sendiri. Benar. Artinya semangat kita untuk membantu jangan hanya timbul ketika ada momen musibah. Gitu. Iya, memang setiap saat, setiap waktu. Kalau bimbingan guru kita ya. Dan memang justru buahnya zikir ya itu kesana nanti. Munculnya perubahan akhlak di dalam diri kita. Nah, salah satu dari akhlak itu kan di tanbih itu berarti mengarahkan kita untuk tadi mau tolong menolong kepada sesama manusia. Tidak hanya sebatas keluarga, tidak hanya sebatas ikhwan, pokoknya sesama manusia. Iya. Berarti kita dipinta untuk selalu awas melihat siapa orang yang kira-kira membutuhkan pertolongan. Insyaallah. Masya Allah. Ada ini nggak Ustaz? Punya pengalaman nggak Ustaz? Melihat pengalaman dulu bersama dengan Abah Anom, atau punya cerita Ustaz tentang Abah Anom yang membantu muridnya? Ya, kalau beliau memang banyak ya kisah-kisah tentang beliau. Kalau saya pribadi kan memang ketika datang itu ketika beliau sudah sangat sepuh sekali ya. Beliau sudah di kursi roda. Tapi banyak kisah-kisah yang validitasnya sangat kuat. Bagaimana itu pangarsa Abah itu sering membantu murid-muridnya baik secara zohir maupun ya secara batin. Secara zohir itu ada ketika seorang murid yang bahkan ketika sulit keuangan, maka otomatis beliau memberikan langsung spontan memberikan uang tidak tanggung-tanggung 10 juta gitu ya. Ada sampai segitu? Ada kisah ketika Pak Haji Rena ketika sedang kesulitan keuangan, tujuannya minta doa. Gitu. Bah minta doa ya. Kata Bah kalau doa lama ke Haji Baban, ke Baban katanya gitu. Maksudnya putra beliau. Karena pangarsa Abah yang mengucapkan, Abah mengucapkan namanya saja. Kalau kita ngucapnya Haji Baban gitu. Pada Haji Baban gitu ya. Maka aku Haji Rena langsung ke rumah Haji Baban, dan Haji Baban kemudian ini titipan, nggak ngomong, titipan dari Abah itu. Jadi baru Haji Rena ngomong, Bah mau minta doa. Apa masalahnya gak cerita gitu ya. Jadi kemudian Haji Baban langsung memberikan titipan pangarsa Abah sejak 3 hari yang lalu. Jadi sebelum Haji Rena datang itu Abah sudah 3 hari udah nitip uang kepada Haji Baban. Jadi menunjukkan bahwa itulah kemurahan hati beliau dalam menolong muridnya yang sedang mengalami kesulitan, apapun bentuk kesulitannya tadi. Ini contoh saja. Tidak hanya secara batin yang tidak hanya sifatnya karomah saja, tapi bahkan secara johir juga menunjukkan tadi kemurahan hati tadi beliau, kedermawanan beliau yang luar biasa. Berarti sifat ini yang harus lahir dari kita ya. Ya seharusnya. Lagi saya punya nama Darmawan. Tapi baru nama gitu ya. Sedang belajar, sedang proses. Iya, mudah-mudahan. Nih, gimana supaya mupuk kita jadi orang yang dermawan, Ustaz? Ya makanya minimal pangarsa Abah juga kan di antara bimbingannya bagi Iwan yang sudah ada keluasan rezeki ya, memang diarahkan untuk menyelenggarakan manakib. Yang sudah ada keluasan rezeki. Jadi keluasan rezeki dianjurkan untuk manakib. Ada beberapa yang waktu itu Pak Haji Masum kalau tidak salah ketika beliau sudah sering aktif manakib di mana-mana ya, di Tebet, di mana kan beliau tinggalnya di Cilincing. Ya, kira-kira pangarsa Abah mengatakan kepada beliau itu jangan cuma hadir manakib di rumah orang lain, seolah-olah kayak begitulah. Jadi untuk memacu agar beliau juga menyelenggarakan manakib di rumah sendiri. Yang dipahami oleh Haji Masum sedang dididik untuk belajar sedekah. Karena ketika kita menyediakan makan dan minum untuk tamu-tamu yang hadir itu kan latihan mengeluarkan sedekah. Ya, kita juga latihan agar kita tidak terikat dengan dengan barang-barang di rumah kita kan. Takut banget nih punya barang misalnya. Kan kita kalau manakib kan semua kayak seperti kursi-kursi walaupun kursi mahal sekalipun kan. Ya kita pokoknya siap lah menerima tamu. Mengikis sifat bakhil. Bakhil itu sifat apa yang
kepada dunia ya, cinta dunia, yang takutlah kepemilikan terhadap barang, nanti barang-barangnya jadi rusak kalau sampai itu. Iya. Itu kan termasuk pendidikan di sana dalam manakib itu. Oke. Dengan kita menerima siapapun dari berbagai kalangan. Betul. Dan kita dilatih untuk menghormati, memuliakan siapapun. Iya, betul. kan kalau manakib nggak milih tamunya orang-orang kaya aja enggak, bahkan siapapun. Tamu-tamu bahkan ikhwan-ikhwan dari kalangan mohon maaf yang berkekurangan pun ya, tetap kita terima dan kita sambut dengan baik. Begitu. Bahkan harus ada perlakuan lebih kalau misalnya ada kelebihan rezeki Ustaz ya. Iya. Ya kira seperti itu Ustaz. Nah, kalau untuk ikhwan yang kurang misalnya Ustaz, rezekinya Ustaz, gimana Ustaz untuk kedermawanan kan sebenarnya nggak harus harta ya. Nggak harus harta. Ya dengan keramahan hatinya, dengan sikap artinya selalu tersenyum aja, senyum sudah sodako kan, dia tersenyum. Ada orang dia tersenyum gitu ya, dia udah sodako melakukan kebaikan. Ada kemurahan hati, kemurahan jiwa, dia bisa menyedekahkan tenaganya, betul. Pikirannya. Jadi misalnya kalau ikhwan-ikhwan yang merasa nggak sanggup manakib minimal, ini ada ikhwan ini, ada kalangan ikhwan yang manakib, tapi kayaknya kalau dia sendiri kan repot nih, datanglah ke rumahnya lebih awal, ngebantuin ngegelarin karpet misalnya. Nanti ketika pulang jangan pulang duluan, ya. Jadi kita cuci piring dulu. Iya, itu juga bagian. Jadi ngebantuin walaupun mungkin tuan rumahnya nggak meminta nih. Tapi itu jadi bagian hikmat kita. Jadi bernilai hikmatnya sama juga nilai hikmatnya. Jadi jangan habis manakib langsung bubar begitu aja. Jadi siapapun ikhwan itu bisa berkhidmat. Berkhidmat, peluang hikmatnya semua sama, tergantung kapasitas. Yang penting ada niat. Niat yang tulus. Kita niatnya ikhlas gitu. Ikhlas karena niat yang tulus karena Allah gitu. Karena itu dicatat sebagai bentuk hikmat. Bentuk hikmat. Masya Allah. Gitu. Mudah-mudahan dengan hikmat itu kita Allah ridho sama kita. Guru kita ridho sama kita. Dan sehingga kita mendapatkan perlindungan dari Allah kan. Amin. Jadi sarana tolak bala juga. Ketika kalau sudah ridho. Hikmat tolak bala juga ya. Iya kan dengan sebab hikmat itu menyebabkan guru ridho, Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho kan Allah memberikan perlindungan dan pertolongan. Masya Allah. Nah di antar makna perlindungan itu kan berarti tertolaknya segala bala. Begitu. Atau minimal kita diberikan kemampuan menjalani segala musibah dan bala yang datang kepada diri kita. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin Insya Allah mudah-mudahan bisa kita obrolin pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur dan dimanapun berada, nanti Allah memberikan perlindungan, pertolongan, dan kesabaran. Amin. Mudah-mudahan juga kita nih bisa bisa Allah mampukan untuk senantiasa berkhidmat untuk mengersa Guru Agung. Oke, Sobat TK News, terima kasih sudah menyaksikan, mendengarkan, dan mendukung channel TK News. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Terima kasih yang sudah mendownload aplikasi TK News. Yang belum, ayo buruan di-download. Insya Allah nanti bisa ditemukan amalia, kegiatan-kegiatan TKN Suryalaya, dan juga saya menghimbau juga terutama untuk diri pribadi. Kalau ada keleluasan rezeki bisa berdonasi, baik melalui LDTKN Pusat, melalui Baitul Mal maupun lembaga sosial lainnya untuk saudara-saudara kita. Oke, terima kasih semuanya. Jumpa lagi di Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.